Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Ipalistari, NIM 2023 143642 dari kelas 2Q, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya ingin memaparkan materi tentang membangun paradigma Qur'ani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Ihendra Wijaya, SAG MPDI. Materi pertama yaitu A. Konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Yang pertama, secara etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani parah dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, kreatif, dan ideal. Sehingga paradigma adalah pandangan cara berpikir tentang suatu realitas. Yang kedua, secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa terpercaya. Selanjutnya, paradigma Qur'ani, cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Qur'an. Selanjutnya, menurut Kuntiwijoyo 2008, sesungguhnya Al-Quran menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir terhadap berbagai persoalan. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran akan menjadi rambatan baru munculnya ilmu-ilmu alternatif yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Oke, lanjut materi yang ke B. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Dengan pendekatan ini, Al-Quran dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagaimana mengenal konsep-konsep dan bagaimana mengenal kisah-kisah amtalsah atau perumpamaan. Selanjutnya, pendekatan analitik memandang ayat-ayat Al-Quran sebagai pernyataan-pernyataan normatif yang harus dianalisis, dan pendekatan sintetik memandang pengembangan dari sisi pesan moral yang bersifat abadi dan universal, bukan segi peristiwa-peristiwa historisnya dan bukan segi bukti empirisnya diterjemahkan pada level yang objektif. Ini berarti Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruktoritas. Pendekatan analitik memandang ayat-ayat Al-Quran sebagai pernyataan-pernyataan normatif yang harus dianalisis dan diterjemahkan pada level yang objektif. Ini berarti Al-Quran harus dirumuskan dalam bentuk konstruktoritas. Selanjutnya, pendekatan sintetik memandang pengembangan dari sisi pesan moralnya, yaitu Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran. Paradigma Islam, struktur transendental Al-Quran adalah sebuah ideal, normatif, dan filosofis yang dapat dirumuskan menjadi paradigma teoritas lah yang akan memberi kerangka bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan empiris dan ilmu pengetahuan rasional yang orisinil. Pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan alternatif. Jelas bahwa perismi normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori empiris dan rasional bersifat abadi dan universal
universal, bukan bagi peristiwa-peristiwa historisnya dan bukan segi bukti empirisnya. C. Sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, kita dapat melihat dan mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang sangat lama. Faktor pertama yaitu umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua, para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Yang ketiga, sikap umat Islam yang sangat mencintai dan mementingkan penguasaan iptek. Terakhir, kesimpulan, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adanya kesadaran bagi seluruh umat muslim adalah yang terpenting untuk menjaga dan mewujudkan paradigma Qur'ani ini, karena tanpa kesadaran dari umat muslim ini, paradigma tak akan terwujud dan mungkin bisa saja terjadi kekecewaan bagi seluruh muslim karena memang hanya Al-Quran pedoman bagi seluruh umat Islam. Mungkin cuma itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.